Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mereview atau memperlihatkan hasil WiFi coin yang sudah jadi. Jadi ini sudah benar-benar sudah fix seperti ini untuk yang versi pertama. Jadi bisa di custom lah nantinya. Saya akan bahas fitur-fiturnya dulu aja. Tampilannya kayak gimana, terus untuk cara setting nanti saya akan jelaskan ketika ada yang beli gitu aja. Terus di sini nanti saya akan contohkan menggunakan tampilan yang ada di browser handphone maupun dari laptop. Untuk alatnya sendiri, ini alatnya. Untuk di bagian atas yang ini ya, ini adalah akses pointnya. Jadi nanti yang didapat adalah akses point, alatnya full kayak gini, terus ada kabel LAN panjangnya 10 meter. Jadi siap pakai gitu aja, tinggal setting aja jika ingin disetting sendiri atau kita settingkan tidak apa-apa. Dan seperti saya jelaskan di video saya sebelumnya, untuk yang merek akses pointnya ini bisa beda merek tergantung ada stoknya atau tidak. Dan di depan ini ada LED indikator jika koin penuh, terus jika setting harga sudah selesai ataupun yang lainnya. Nanti saya akan jelaskan jika ada yang beli gitu aja. Karena kalau dibahas keseluruhan nanti malah terlalu lama nanti. Di sini ada indikator untuk stop kontak yang aktif yang mana. Ini urut mulai dari atas sampai yang bawah nomor 4. Sensor koinnya di sini. Ketika macet kita tekan tombol yang hitam ini. Ada kunci. Nah, ada kuncinya. Di bagian samping stop kontak, colokannya ini model kayak colokan printer yang ini. Jadi langsung colok, langsung bisa digunakan. Terus untuk kuncinya ini sebentar, agak susah. Nah, di sini karena permintaannya itu minta ada yang alarm. Maksudnya alarm itu ketika pintu dibuka atau ditutup nanti akan ada notif di handphone pemilik alat ini. Terus untuk penggunaan baterai, pakai baterai A3 2 buah, dan ada mini komputer, terus modem. Jadi sumber internetnya itu bisa menggunakan modem GSM. Ini sudah 4G dan ini sudah dapat selain kartu itu beli sendiri. Kalau modemnya sudah dapat, jika menggunakan IndiHome atau sejenisnya bisa menggunakan LAN yang kedua. Sedangkan akses point ini menggunakan internal LAN dari mini komputernya kayak gini. Dan ini untuk relay, terus wadah untuk poinnya ini sudah dapat. Dan ini sudah saya setting, saya tutup dulu. Kunci. Dan ini sudah saya setting. Sudah disetting, bisa dilihat di layar monitor. Per jamnya 30.000. Kenapa 30.000? Karena setiap uang pecahan 500 rupiah ini hanya 1 menit. Kenapa 1 menit? Untuk contoh aja sebenarnya. Jadi nanti bisa dirubah, gak harus 3.000, bisa 2.000 per jam, tapi per uang koin 500 ini bisa dapat 15 menit seumpamanya kayak gitu. Jadi tergantung di settingan ya, karena ini biar tidak terlalu lama saya buat contohnya. Dan nanti untuk penggunaan ketika user kedua, umpamanya maksimal hanya 1 user aja, baik yang charging station maupun yang untuk wifi internet aksesnya ini, dia akan ada halaman login lain. Untuk nominal uang yang diminta 1.000 dengan 500 kuning atau yang silver. Ini yang diminta untuk apa ya?
orang yang mesen itu mintanya hanya 2 macam uang koin itu aja. Ini halaman loginnya kayak gini. Halaman login kayak gini. Saya akan coba untuk yang charging station. Nah, jadi bagian atas ada time out, masukkan koin. Jadi ada waktu, jika time outnya ini sudah habis maka akan kembali ke halaman login lagi. Nah, kayak gini dia. Mau top up lagi atau tidak, itu nanti kalau sudah masukkan koin, ngelihat hasil apa sisa waktu lah. Ini saya akan coba uang 500. Nah, kebaca 500 di situ, dapatnya 1 menit. Tekan top up. Maka LED indikator yang pertama dia menyala. LED indikator pertama menyala, jadi stop kontak yang bagian atas itu sudah menyala. Kenapa indikator itu menyala? Berarti koinnya sudah penuh, karena di settingan hanya 1 user aja. Jadi bisa dirubah-rubah, itu LED indikatornya. Jadi kalau ada LED indikator bagian atas nyala kurang lebih 20 detik lah, nanti mati terus nyala lagi, berarti uang itu sudah penuh, atau yang apa namanya, jumlah uang yang di dalam itu sudah sesuai dengan yang di setting itu aja. Ini waktunya dia 14, 13, dan nanti LED indikatornya ini akan mati. Saya akan coba untuk akses Google umpamanya. Nah, itu kan sudah habis kan untuk yang charging. Nah, habis. Ketika saya tekan untuk mengisi lagi, sisa waktunya di sini pastinya 0 nanti. Tunggu aja sampai prosesnya selesai, atau kita langsung tekan top up aja tanpa harus memasukkan koin. Sisanya 0, maka akan langsung kembali ke menu awal. Kalau untuk yang akses internetnya, di sini saya akan coba buka YouTube, karena koinnya masih belum dimasukkan, jadi ini nggak bisa internet. Nah, sekarang saya akan coba untuk internetnya. Ini 500, dia dapatnya 1 menit. Kasih 1000, 1500 itu 3 menit. Ini hanya contoh aja ya, untuk harga itu bisa dirubah supaya bikin videonya itu bisa paham lah kayak gimana. Nah, ini ada YouTube, sudah bisa dibuka halamannya. Kalau untuk kartu, bisa kartu GSM apapun, yang terpenting modemnya itu sudah dapat. Ini sudah bisa buka YouTube kan. Nah, ini sisa waktu. Jika kita ingin mengecek sisa waktu kita itu berapa, sisa waktu pemakaian internet maupun charging stationnya, sisa 2 menit 26 detik. Kalau ingin top up lagi, tinggal klik top up. Akses internet. Nah, tinggal masukkan koin lagi aja. Ini saya masukkan 1000, 2 menit, top up, nanti waktunya akan nambah jadi 4 menit. Dan untuk masuk ke halaman login, di sini ada alamat yang harus ditulis. Kalau untuk di desktop masih belum ada aplikasinya, jadi harus menulis alamat ini, 128.10.01.888, gitu aja. Nanti pasti saya jelaskan lah kalau ketika sudah membelinya, ini detailnya kayak gimana. Ini sudah, dan ini buatan nih ALC ya, jadi bukan yang dari Thailand itu. Terus kalau untuk di handphone,
Untuk di handphone tampilannya kayak gini, dia tampilan di handphone. Dan kalau seumpama saya akan mengisi untuk yang wifi karena kliennya hanya dibatasi hanya satu, maka akan ada tampilan kayak gini, kuota telah penuh, mohon coba beberapa saat lagi. Jadi setelah ini habis baru ini boleh masuk. Itu untuk membatasi. Jadi umpamanya kita kliennya hanya 20, 30, itu bisa dibatasi sendiri. Setelah kliennya itu udah melebihi batas dari yang sudah ditentukan, akan ada halaman kayak gitu. Dan ketika orang itu pergi, umpamanya ini sudah di disconnect ya, terus ini mau masuk, saya akan coba ini, saya matiin internetnya, disconnect dulu, saya coba disconnect. Kita sambil coba yang charging atau yang internet. Nah, masih penuh. Ini bisa digeser. Bisa dilihat untuk yang charger masih kosong karena sudah selesai, sudah habis waktunya. Ini akan balik lagi di back. Nah, coba yang charging station karena udah di disconnect kan. Nah, ini sudah bisa. Saya akan masukkan 1000, kebaca 1000. Ini ya, kebaca 1000 kan. Baru top up. LED-nya nyala. Jika yang laptop ini akan masuk lagi, pastinya akan tampil halaman kuotanya kliennya itu sudah penuh. Jadi harus nunggu sampai prosesnya selesai. Dan tentunya kalau yang sudah pernah login tapi waktunya masih ada, itu masih bisa digunakan. Nah, kayak ini waktunya kan masih ada, jadi ini bisa digunakan. Nah, ini 1000 top up, tanda serunya nanti akan hilang. Nah, tanda serunya ini hilang. Jadi ini sudah dapat akses internet. Saya coba Google. Nah, bisa kan? Terus seumpama ini kan HP yang punya wifi coin, jika wifi coinnya dibuka, nanti akan ada notif kayak gini. Keluar dulu aja gak apa-apa. Nah, dibuka nanti akan ada notif jika internet dari handphone penggunanya ini normal. Ketika dibuka kayak gini, aplikasi yang digunakan Smart Life. Jadi ada notif di bagian sini dia. Di mana tadi? Message Center. Nah, ini. Nanti akan ada notif. Kalau saya akan tutup lagi. Jadi seharusnya nanti itu ada notif di bagian sini jika Smart Life-nya itu normal. Jika gak normal jadinya kayak gini. Nah, ini kan kalau pintu ditutup gitu aja. Ya mungkin mudah-mudahan jelas untuk penggunaan wifi coin ini, karena hanya tinggal kita colokan ke listrik. Selama AP-nya sudah ada, kartunya sudah ada, atau akses internetnya itu sudah dihubungkan ke wifi coin, itu tinggal gunakan aja sebenarnya. Alamatnya 128
yang ini 128.10.01.888 gitu aja. Kalau untuk yang di Android bisa nanti saya buatkan nantinya itu saya buatkan aplikasi. Jadi tinggal klik aplikasinya akan tampil halaman login kayak gini. Ya mungkin cukup sekian yang bisa saya bahas, semoga bermanfaat. Kalau masih ada yang belum jelas, silahkan tanya di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.